yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 26 September 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah Minggu tanggal 26 September 2021, yaitu surat Rasul Paulus kepada Filemon pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa hati Tuhan penuh cinta kasih yang diwahyukan oleh tangan Bapa yang terbuka melalui kedatangan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan ia mengingatkan murid-muridnya, barang siapa yang menjadi yang paling utama, maka akan menjadi pelayan dari semua. Keterbukaan yang berakar pada cinta yang diungkapkan oleh hati yang terbuka, tangan yang terbuka, dan rumah yang terbuka. Cinta yang demikian yang mendasari Paulus mengirimkan suratnya kepada Filemon, agar Filemon memiliki hati yang terbuka, tangan yang terbuka, dan rumah yang terbuka menerima Onesimus. Perjumpaan Onesimus dengan Tuhan Yesus melalui pemberitaan Paulus dan penerimaan Filemon kepada dirinya membuat Onesimus dapat melanjutkan kehidupannya yang penuh sukacita. Sebab Onesimus tidak lagi hidup sebagai budak atau hamba, namun hidup sebagai anak Tuhan
dalam keluarga Allah. Surat Filemon ini mirip dengan surat-surat di dunia Romawi yang pada zaman itu. Kecepatan teknologi dalam berkomunikasi saat ini membuat kita jarang menuliskan surat kepada teman atau kepada saudara kita. Inilah surat Paulus yang paling pribadi. Ia menuliskan surat ini ketika berada di dalam penjara di Efesus. Dalam suratnya Paulus menghendaki Filemon memperlakukan budaknya yang kembali itu, yang pulang kembali ke rumahnya dengan baik, dengan penuh kasih. Filemon adalah seorang kaya yang tinggal di Kolose. Seperti orang kaya umumnya pada masa itu, tentu ia memiliki budak. Filemon juga seorang Kristen yang memiliki rumah cukup luas sehingga menjadi tempat pertemuan jemaat. Filemon juga dikenal sebagai seorang pengikut Yesus yang setia dan sangat mengasihi jemaat. Paulus menulis surat ini demi kepentingan Onesimus, budak yang melarikan diri dari rumah Filemon. Onesimus sudah mengimani Kristus dan menjadi sahabat yang berharga bagi Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa ia mengirim Onesimus untuk kembali kepada Filemon dan berharap Filemon mau menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai hamba atau budak, tetapi sebagai saudara seiman yang terkasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Seperti topik khotbah ini yang membawa kita merenungkan dan mewujudkan hidup sebagai keluarga Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Amos Yong mengatakan makna penting yang dapat diambil dari kisah hidup Yesus dan pelayanan gereja perdana adalah tema-tema seputar kekeluargaan, persekutuan, meja makan, dan peziarahan. Dalam Perjanjian Lama, makan bersama satu meja secara tidak langsung menyatakan adanya hubungan yang dekat sebagai keluarga. Jika ada seseorang tidak menyukai seseorang yang lain atau tidak ingin menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, maka ia tidak akan mau makan bersama dengan seseorang tersebut atau dengan kelompok tersebut. Meninggalkan makan bersama keluarga itu menunjukkan suatu kemarahan dan pemisahan diri. Makan bersama menjadi tempat bagi seluruh anggota keluarga untuk duduk bersama, menikmati berkat Tuhan, menunjukkan bahwa semua manusia adalah sama nilainya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri pernah duduk dan makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa, sehingga membuat kaum Farisi dan para imam mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Dalam suratnya ini, Paulus memang menyatakan bagaimana Onesimus dahulu sebelum bertemu dengan Rasul Paulus. Dikatakan di ayat 11, Onesimus dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Perjumpaannya dengan Paulus membuat Onesimus mengalami transformasi perubahan, dan Onesimus pun ikut membantu Paulus dalam pelayanan. Tentu kita kagum dengan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup seseorang. Begitu juga yang dialami Onesimus bisa percaya
dengan Tuhan Yesus melalui Injil yang didengarnya dari Paulus. Sebelum Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus, dahulu tentu dia adalah orang yang sangat mengecewakan, yang sudah kabur dari rumah Filemon dan membawa milik daripada Filemon. Itu sebabnya tadi dikatakan Onesimus dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna setelah Onesimus percaya kepada Kristus. Tentu Onesimus sangat berguna bagi Filemon dan juga bagi Rasul Paulus. Bagaimana Allah memilih orang-orang untuk menjadi percaya kepadanya dan menjadi pelayannya, tentu kita tidak bisa menerkanya. Kadang-kadang seperti bertentangan dengan harapan orang banyak, sebab bisa jadi perjalanan seseorang itu berliku-liku, berputar, bahkan jalan-jalannya membingungkan pikiran kita. Onesimus hidup dan tinggal dalam satu keluarga yang religius, keluarga yang kudus, yaitu keluarga Filemon. Tetapi dalam rumah itu dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Onesimus menjauhkan dirinya dari Allah dengan pergi meninggalkan rumah Filemon. Tetapi Allah oleh providensia rahasia dengan ajaib mengarahkan pelariannya yang jahat itu, sehingga Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus mau mendengar Injil dari Rasul Paulus yang pada saat itu sedang berada dalam penjara, dan membuat Onesimus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak saat itu Rasul Paulus menyebut dia sebagai anak dan buah hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya Onesimus tidak kabur atau tidak meninggalkan rumah Filemon, bagaimana kira-kira Onesimus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga menjadi percaya? Karena itu Paulus mengatakan di dalam ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Karena itu Rasul Paulus meminta dengan sangat kepada Filemon agar bersedia untuk memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat Onesimus di masa lalu dan mau menerimanya kembali. Menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak atau hambanya, tetapi lebih dari seorang hamba, yaitu menjadi saudara Filemon, saudaranya yang kekasih, menjadi satu di dalam anggota keluarga Allah. Melalui kisah Filemon dan Onesimus yang kita baca hari ini, kita kembali diingatkan bahwa di hadapan Tuhan semua adalah sama. Kita adalah saudara di dalam Tuhan, dan jika ada masalah atau perselisihan di antara saudara seiman, tentunya harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mengingat bahwa di antara kita tidak ada hamba dan tidak ada tuan. Semua adalah saudara di dalam Tuhan. Maka melalui perikop khotbah ini kita mau diajak untuk menjadi. Yang pertama, masa lalu Onesimus yang sangat kelam sebagai budak secara fisik, budak Filemon, dan budak dosa. Masa lalu yang kelam dan buruk tidak boleh menghambat siapa saja untuk meraih masa depan yang baik
jika dia sudah mau mengakui kesalahannya dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Perubahan yang dialami Onesimus dari seorang budak secara fisik, budak di rumah Filemon, menjadi saudara yang kekasih, saudara Filemon yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai budak dosa, karena ia telah mengambil milik Filemon tanpa izin dan membawanya kabur. Namun perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus membuat Onesimus mengakui kesalahannya dan mau berubah, sehingga Onesimus harus menatap dan harus menjalani hidupnya menuju masa depan yang cemerlang, serta hidup bersama Filemon sebagai anggota keluarga Allah. Kuasa Injil Yesus Kristus merubah moral dan karakter seseorang. Filemon tidak bisa memaafkan Onesimus dengan sendirinya tanpa kasih dari Kristus. Tanpa kuasa Injil Kristus yang sudah dia percayai, dia terima, mendorong Filemon untuk memaafkan dan menerima Onesimus. Dan Onesimus pun tidak bisa dengan sendirinya merendahkan dirinya, mengakui segala kesalahan dan dosanya, dan datang dan siap menghadapi segala resikonya jika bukan karena kuasa Injil Yesus Kristus dan kasih Yesus Kristus yang menguasai dan mendorong Onesimus. Itu semua terjadi ketika kuasa dan kasih Kristus dihidupi oleh Onesimus dan Filemon. Yang kedua, pengampunan yang diberikan Filemon kepada Onesimus, kesungguhan kasih Paulus kepada Onesimus tidak tanggung-tanggung. Seandainya Filemon menuntut ganti rugi akibat perbuatan Onesimus, di dalam teks ini dikatakan bahwa Paulus secara pribadi siap untuk menggantinya, siap untuk membayarnya. Ia rela berhutang kepada Filemon demi Onesimus. Tindakan ini mengingatkan kita kembali bahwa kasih sejati kadangkala harus dibuktikan melalui tindakan yang sulit, yang kadangkala bukannya mendatangkan keuntungan, malahan kerugian. Tetapi jika benar-benar mengasihi, tentu seseorang itu harus membuktikan, bahkan mau berkorban, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Onesimus, membuktikan kasihnya kepada anaknya, buah hatinya. Kasih yang tulus, rela berkorban dan bukan menuntut. Sebagai bapak rohani Filemon, Paulus mengharapkan agar Filemon juga dapat mengasihi Onesimus dan menerimanya kembali dengan penuh pengampunan. Bagaimana Filemon mengasihi Rasul Paulus, demikianlah hendaknya Filemon mau menerima dan mengasihi Onesimus. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga Allah, kita harus memiliki hati yang terbuka, tangan yang terbuka, pintu rumah yang terbuka untuk saling mengampuni dan menerima saudara-saudara kita. Yang ketiga dan yang terakhir, secara khusus untuk kita para pelayan, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan dalam situasi yang sulit maupun dalam situasi sukacita. Pelayanan Paulus menjadi teladan bagi kehidupan kita dimanapun kita melayani. Paulus tetap peduli
akan pelayanan kepada orang lain sekalipun dia berada dalam penjara, sekalipun dia berada dalam kesulitan. Tidak ada waktu bagi dirinya untuk mengasihani dirinya sendiri dan melupakan pelayanannya. Tetapi justru dia semakin memperhatikan dan mengingat bagaimana Onesimus dan bagaimana juga Filemon supaya bertemu dan saling menerima dan memaafkan. Demikianlah kita juga. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan apapun kondisi hidup yang sedang kita alami saat ini atau hari ini. Mungkin kondisi kita sedang susah atau terpuruk, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melayani. Tetapi pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita dalam kesusahan, dalam situasi yang sulit, dalam suka dan duka. Kita akan terus melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sejak kami menerima Engkau dalam hidup kami, sungguh hidup kami selalu dimampukan melewati hari-hari hidup kami yang tidak selalu dalam kemudahan. Banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi Engkau selalu menolong dan memampukan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami juga untuk menerima dan mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan dan mendukakan hati kami. Sebab kami juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, agar kami hidup sebagai anggota keluarga Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.